apakah ada posisi-posisi seks tertentu dok yang memang kan orang bilang kalau habis hubungan diganjel bantal atau angkat kaki itu sebenarnya benar atau hanya rumor sih dok? Jadi emang sebenarnya setiap habis berhubungan pasti keluar lagi. Pasti ya dok. Pasti keluar lagi karena yang waktu ejakulasi, ini ngomongnya mulai jorok nih ya. Ejakulasi itu kan yang keluar semen. Semen dari sperma. Ya. Dari di dalam semen itulah terkandung sperma gitu loh. Kalau spermanya nggak kelihatan mata, makanya nggak usah aduh keluar lagi. Kadang beberapa pasangan kita temuin setiap saya berhubungan cukup, ya nggak masalah emang itu emang apa adanya begitu gitu loh. Dan sperma itu kan punya kecepatan kalau emang spermanya bagus tuh hitungannya detik. Geraknya dia akan berenangnya detik ya. Jadi nggak juga harus sampai pegel diganjel bantal sampai sekian lama itu rasanya menzolimi istri gitu ya. Udahlah, abis itu pengen tidur. Iya, udah ngantuk. Ya. Kacel bantal dulu ini, kaki digantung lah ini ya. Kayak tega bener. Halo sahabat Bunda, kali ini kita ketemu di podcast series perdana banget untuk versi Opjin, dan di Opjin series pertama kali di bulan ini kita akan membahas tentang kesuburan. Kali ini kita kedatangan Dr. Irham Sohemi, spesialis obstetri ginekologi yang mungkin semua juga udah tahu ya. Dr. Irham udah pasiennya banyak banget dan memang ahli fertility ya Dr. Irham ya. Iya. Tapi kali ini kita mau bahasnya adalah gimana cara supaya cepat hamil, Dok. Oke. Ya. Buru-buru ya. Buru-buru. Karena Dok, memang kalau kita nikah, pasti memang di Indonesia itu seringkali pertanyaan berikutnya adalah kapan punya momongan. Oh iya. Itu kan kayak pertanyaan standar ya Dok sebenarnya. Beruntun ya? Beruntun. Nanti kalau udah punya momongan kapan nambah? Gitu kan Dok, udah pasti itu rentengan pertanyaan. Nah, mungkin dokter juga mungkin sering ketemu ya. Sekarang ini kalau banyak sekali mungkin pasien yang datang mau nikah nih Dok, bulan depan gitu, datang ke kita dengan pertanyaan adalah apa sih yang perlu kita siapin untuk nanti kita itu setelah menikah cepat hamil gitu Dok. Nah, ada nggak sih Dok yang sebenarnya bisa kita persiapkan dari sebelum hamil sebenarnya? Dari sebelum menikah. Dari sebelum menikahnya ya. Iya, terima kasih udah diundang nih. Ini Dokter Tria yang paling hits ya antero sejak Bodetabek sampai Bogor. Aduh. Bogor harus disebut ya Dok. Iya. Iya, jadi sebenarnya ya penting sih. Ini sering terlupakan hal-hal begini karena mungkin nggak lazim dan nggak lumrah juga orang periksa sebelum nikah udah periksa ke dokter kandungan gitu kan, agak lucu juga. Padahal ada poin-poin penting juga kalau emang mau dikerjakan gitu. Paling nggak kita tahu status kesehatan pasangan tersebut. Misalnya untuk menghindari atau menurunkan angka-angka risiko terjadinya penyakit-penyakit yang diturunkan, misalnya talasemia. Misalnya ada masalah resus, golongan darah, atau penyakit-penyakit lain, diabetes, misalnya kan juga bisa diturunkan gitu ya. Jadi dengan tahu kondisi itu, ya siapa tahu bukan untuk membatalkan pernikahan, bukan, tapi paling nggak pasangan ini tahu ke depan nanti yang mereka hadapin apa. Semua itu biasanya di MCU ya Dok, medical check up prenatal ya Dok ya, itu kan benar. Jadi itu mau dikerjakan sebenarnya boleh ya Dok ya, boleh. recommended banget ya. Iya, maksudnya nggak ada ruginya toh, nggak ada ruginya. Tapi jangan gara-gara habis ke dokter malah bubar gitu ya. Ternyata pasangan saya ada ini gitu. Ya, tapi kan ya harus saling tahu gitu loh intinya, karena ada kondisi-kondisi medis tertentu yang nanti mungkin akan punya masalah untuk kesuburan, yang mungkin punya masalah dalam durante hamilnya gitu. Oke. Itu dari segi kesehatan Dok. Nah kalau misalnya vitamin gitu Dok, atau misalnya olahraga atau pola makan tertentu, ada nggak sih Dok yang perlu disiapin sebenarnya? Ya yang paling basic yang udah terbukti kan cuma asam folat sejauh ini ya. Asam folat itu kan sering di kita itu konsumsinya setelah hamil gitu loh. Kalau rekomendasinya kan kalau bisa
3 bulan sebelum hamil tuh asam folat udah dikonsumsi sama gitu. Dan pola hidup memang tetap kita biasanya anjuran pola hidup Oh sehat iya dok dong, ya. iya dong, iya. Oke. Biar fit waktu ininya, weddingnya. Itu contoh ya. Oke. Lalu nanti ini dok, udah nikah. Nah, terus dia mau hamil nih cepet-cepet gitu. Ada nggak sih dok tips-tips tertentu gitu? Atau kapan sih sebenarnya waktu berhubungan yang pas? Atau posisi seks yang paling baik supaya memang mempercepat hamil gitu. Makanan-makanan tertentu gitu yang harus dikonsumsi gitu. Ada nggak dok kira-kira? Sebenarnya ini sih ngejaga masa subur, itu subur aja intinya ya. Jadi kalau emang pasangan itu udah ngerti kapan dia subur, insya Allah kan untuk hamil cepat. Karena kalau berhubungan di luar masa subur kan, ya secara teori nggak akan mungkin hamil gitu. Kecil chance. Ya boleh dibilang nggak mungkin karena orang nggak subur dihamilin, maksudnya dicoba untuk hamil ya nggak akan hamil gitu ya. Jadi ya mostly kan perempuan punya masa, ya pasangan ini sih 80-95% kan rata-rata baik kesuburannya. Makanya yang mempunyai masalah di kemudian hari dengan masalah kesuburan itu kan sekitar cuma 15%. Kecil ya? Kecil sebenarnya. Jadi mostly mungkin akan gampang-gampang aja harusnya. Dan itu kan memang secara medis pun kita kasih kesempatan 1 tahun. Oh oke. Kalau dalam 1 tahun belum hamil baru itu kita mulai cari tahu baru workup, baru datang ke dokter, baru ini. Kenapa ya kok belum hamil udah 1 tahun? Tapi ingat 1 tahunnya harus rajin. Rajin itu ya saya berhubungan tuh 3-4 kali seminggu lah. Jangan tiap hari juga. Berbuat yang sering dong, teratur ya. Ya teratur. Jangan sering nggak ada gunanya ya. Teratur. Oke. Dan dok, gimana sih sebenarnya nentuin masa subur? Karena orang-orang tuh pasien tuh salah kaprah ya. Mereka taunya tuh masa subur dari selesai haid. Nah kita kan sebenarnya masa subur tiap orang kan juga berbeda ya. Iya. Jadi jangankan tiap orang yang sama aja bulan ke bulan bisa berbeda. Ya paling gampang sih kalau si wanita itu punya siklus yang teratur, bagus tiap bulan, ya plus minusnya nggak lebih dari 7 hari. Itu biasanya sekitar 2 minggu sebelum haid tuh bulan tuh. Jadi kasarnya mungkin sekitar hari ke-12 sampai hari ke-22 kurang lebih begitulah. 12 sampai ke-22 dari hari pertama haid. Dari pertama haid. Ya, jadi kita ngitungnya itu dari hari pertama haid, bukan dari habis haid ya. Karena habis haid orang berbeda-beda. Ya. Dan di masa subur itu berbuat yang rutin gitu ya dok ya. Yang tak senonoh, kok begitu? Terjadwal. Bukan tak senonoh ya. Ya kalau udah halal mah senonoh. Iya senonoh ya. Kalau udah halal senonoh. Jadi awas nih minum dulu. Biar adem ya dok. Ya minum dulu, kita minum dulu. Oke, dan apakah ada posisi-posisi seks tertentu dok yang memang kan orang bilang kalau habis hubungan diganjel bantal atau angkat kaki, itu sebenarnya benar atau hanya rumor sih dok? Jadi emang sebenarnya setiap habis berhubungan pasti keluar lagi. Pasti ya dok. Pasti keluar lagi karena yang waktu ejakulasi, ini ngomongnya mulai jorok nih ya. Ejakulasi itu kan yang keluar semen. Semen dari sperma ya. Dari di dalam semen itulah terkandung sperma gitu. Kalau spermanya nggak kelihatan mata, makanya mau waduh keluar lagi. Kadang beberapa pasangan kita temuin setiap saya berhubungan cukup, ya nggak masalah, emang itu emang apa adanya begitu gitu. Dan sperma itu kan punya kecepatan, kalau emang spermanya bagus tuh hitungannya detik. Geraknya dia akan berenangnya detik ya. Jadi nggak juga harus sampai pegel diganjel bantal sampai sekian lama, itu rasanya menzolimi istri gitu ya. Udahlah, abis itu pengen tidur. Iya, udah ngantuk. Ya. Kacel bantal dulu ini, kaki digantung lah ini ya. Kayak tega bener. Jadi yang penting jangan buru-buru. Ya kasih waktu aja. Sperma itu hitungannya detik kok. Jadi nggak usah juga panik harus begini. Jadi kayaknya suatu ritual yang membebani akhirnya. Gitu. Jalani aja dengan secara biasa dengan asoy katanya. Oke, tadi Dokter Irham ngomong tentang 1 tahun gitu dok.
Jadi artinya memang pasangan suami istri ini mulai cek-cek nih kalau mereka emang udah 1 tahun menikah ya dok ya. Terus mereka ini yang sesudah married ya. Sesudah married gitu. Karena sering juga dok pasien-pasien itu datang ke kita mau promil, nikah baru berapa lama? 2 bulan gitu. Suaminya deketan nggak? Suaminya tinggalnya beda kota gitu kan. Jadi kalau kita lihat aja nikah baru 2 bulan, suami jauh-jauhan gitu dok. Jadi kapan tuh dok sebenarnya? Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, tergantung sikon ya. Misalnya kalau emang meritnya di awal-awal umur 20, 22, 30 awal atau itu mungkin setahun masih oke. Tapi kalau misalnya udah 30 akhir, merit udah 34, 33, mungkin nggak ada salahnya. Mungkin pemeriksaan ini seharusnya mereka lakukan sebelum merit juga nggak apa-apa tadi. Jadi kenapa umur penting bagi wanita? Karena kemampuan wanita ini setelah 35 turun. Jadi kesuburannya itu akan drop drastis gitu loh. Jadi disinilah perannya jangan buang waktu gitu loh. Karena mau program apapun pasti chance-nya akan turun dan biaya programnya juga akan lebih mahal kalau udah usia biasanya. Jadi kalau emang ada kesempatan ya nggak ada salahnya 2 bulan merit pun atau mau sebulan baru merit tapi usianya udah 33, 34 ya paling nggak cari tahu dulu ada sesuatu yang harus kerjain sekarang nggak gitu loh. Ya kita kan nggak tahu ada miom, ada kista itu kan nggak pernah ada keluhan rata-rata ya. Kadang setelah diperiksa baru ternyata ada ini, ternyata ini, spermanya ternyata begini gitu. Itu kan kita akhirnya tahu dan nggak nunggu dulu sampai usianya udah agak lanjut baru ini kan langkah lebih baiknya dia ditindak di awal dibanding lebih di akhir gitu. Iya. Oke, jadi sahabat Bunda, jadi sebenarnya memang kriterianya tuh kalau sampai kita mau program hamil itu memang kalau sudah 1 tahun menikah, hubungan seks teratur, tidak memakai KB tetapi belum hamil juga gitu. Tetapi seperti tadi dokter Irham bilang bahwa memang itu nggak bisa dilakukan pada semua pasangan. Jadi kita juga lihat-lihat nih. Itu nggak kaku lah. Iya, nggak kaku. Kalau memang ada pasangan-pasangan yang memang nikahnya mungkin udah usia lebih lanjut gitu ya dok ya. Mungkin memang ada baiknya juga lebih cepat untuk cek-cek ya ke dokter ya. Gimana dok kalau misalnya pada pasien-pasien perempuan yang memang ada gangguan haid, siklus haid misalnya, apakah memang pada pasien-pasien PCOS dok, PCOS itu memang gangguan hormonal ya dok ya. Memang biasanya pasien itu tidak akan haid tiap bulannya, atau memang dia tahu dari sebelum dia nikah tuh dia memang sudah punya kista endometriosis gitu. Apakah memang harus lebih cepat atau gimana dok? Sebaiknya lebih cepat. Kalau emang udah ada gangguan, ya paling gampang sih wanita tuh kalau emang gangguannya satu, kalau nggak nyeri haid, kalau nggak haidnya nggak jelas gitu loh, nggak teratur sama sekali, itu datang aja dulu. Karena dengan gangguan tersebut kan berarti udah ada gangguan sebenarnya. Dan kalau kita tangani lebih awal dan di mana usianya lebih muda, tentu chance-nya lebih besar. Karena contohnya PCOS itu kan juga nggak harus diintervensi terlalu banyak, juga banyak yang hamil kadang berubah pola hidup aja, penurunan berat badan, ngatur pola makan, atau dibantu obat-obatan simpel. Itu juga banyak yang hamil hanya dengan cara begitu, nggak harus sampai inseminasi atau bayi tabung gitu. Jadi dengan makin cepatnya pasangan ini ke dokter, insya Allah hal itu lebih mudah tercapai. Gitu. Nah dokter, kita juga sering dengar bahwa posisi rahim nih dok, katanya ada posisi rahim kebalik, itu mensulitkan juga untuk hamil. Memang kalau di kedokteran itu ya dok, kita bahasanya antefleksi, retrofleksi gitu dok. Itu sebenarnya benar nggak sih dok? Karena itu juga banyak ditentang tuh. Iya benar. Di masyarakat banyak tuh. Rahimnya kalau balik, kadang sampai dipijit, betul. Gitu ya. Sampai disuruh balik lagi. Balik lagi. Jadi secara alaminya emang rahim itu bisa ke depan, bisa ke belakang. Ada emang variasinya. Tapi kalau yang menjadi gangguan, kalau dia ke belakangnya karena ada sesuatu gitu loh, biasanya ada perlengketan ke belakang, ke daerah usus dan sekitarnya, itu biasanya kan berbicara endometriosis ya. Memang itu gangguan, nggak salah, tapi nggak 100% benar gitu loh. Jadi buat wanita-wanita yang diperiksa, rahimnya kebalik nih kata dokter, nggak usah panik juga, belum tentu juga ada masalah di situ. Tapi
waktu itu ya dicari tahu lebih lanjut gitu loh, apakah emang ada masalah ke depan apa tidak gitu kan. Nah dok, kalau untuk makanan, ada nggak sih dok makanan khusus yang memang meningkatkan kalau orang bilang kesuburan gitu, baik dari perempuan ataupun laki? Kalau suka traktir sih subur ya. Amalnya subur ya. Iya, banyak yang doain. Enggak sih, yang penting seimbang gitu loh. Karena intinya dia harus punya berat badan yang ideal, kesehatan fisik yang bagus. Itu akan berpengaruh otomatis ke seluruh sistem di tubuh mereka gitu loh. Jadi nggak juga, iya, kalau makan toge doang ya loyo juga gitu kan, nggak ada nasinya, nggak ada tahunya, nggak ada ininya. Jadi nggak, jadi makanan harus tetap ada karbohidrat, harus tetap ada protein, ada lemaknya. Ya, karena lemak mungkin dalam otak kita, lemak kan jahat dok ya. Tapi lemak, kalau orang yang nggak berlemak tuh nggak subur loh. Kalau terlalu kurus, itu nggak subur, pasti nggak haid. Iya, ya. Karena hormon untuk mengatur kesuburan itu bahan dasarnya lemak gitu. Itu yang kadang-kadang ya mungkin karena ketidaktahuan kan. Jadi 3 porsi bahan makanan ini harus selalu ada di makanan kita. Cuma tentu porsinya. Dan tapi memang betul dok, maksudnya kayak toge gitu, itu memang untuk sperma tuh memang baik ya? Iya pasti bagus lah, kan antioksidan ya. Sayur buah tuh kan antioksidan. Cuma bukan berarti itu aja nih makan gitu loh. Iya. Harus diperhatikan komposisi yang lain. Iya, harus tetap karbohidratnya untuk tenaga kan tetap harus ada. Untuk membangun ganti sel kan ada lemak, protein. Iya. Dan dok, sebenarnya kan kalau kita ngomongin hamil itu kan kerja sama dua belah pihak ya dok, baik perempuan maupun laki. Nah kadang-kadang kita ini terkonsen hanya pada perempuan gitu. Padahal kita tahu bahwa memang laki-laki juga harus menyumbang sperma yang kualitasnya baik ya dok ya. Benar. Nah, adakah memang kebiasaan-kebiasaan yang memang membuat sperma tuh kualitasnya menjadi kurang baik gitu dok? Apakah memang merokok gitu dok? Itu berpengaruh nggak sih dok sebenarnya? Pokoknya yang jelek-jelek jangan dikerjain lah. Yang jelek-jelek jangan dikerjain ya dok ya. Ngerokok, minuman keras. Overtraining juga nggak bagus. Oh, justru terlalu banyak itu juga nggak bagus ya dok? Bagus. Kan terlalu banyak beban ke tubuh ya. Iya. Dan apa ya dok, kayak pemakaian celana ketat, suka begadang itu juga berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh, kurang istirahat itu ngaruh. Jadi semuanya intinya balik, jagalah tubuh kalian gitu loh. Jadi sehatkan tubuh kalian, insya Allah yang lain juga akan sehat. Betul. Jadi prinsipnya sih memang hamil ini adalah kerjasama dua belah pihak, baik perempuan maupun laki. Jangan udah ada MOU-nya, buku nikah ya dok ya. Jadi kita nggak boleh terfokus sama perempuan aja. Gimana pun laki-laki ini juga menyumbang. Harus saling jaga. Ya, porsi yang besar untuk chance hamil kita menjadi besar gitu. Karena ini proyek berdua ya harus berdua ya nggak? Betul. Nah dok, kalau misalnya setelah nanti sih ini kita di Objin series yang berikutnya di dok ngomongin program hamil gitu. Iya. Jadi nanti kita akan lanjut kayaknya ngomongin tentang inseminasi, bayi tabung gitu ya dok ya. Undang sering-sering ini enak minumannya di sini. Jadi saya mungkin akan balik lagi gitu. Oke. Nah dok, kalau misalnya sampai kita temukan gitu ya, apakah ada memang masalah dari perempuan ataupun laki, apakah dia memang ada gangguan siklus haid atau tadi kita periksa lagi ternyata memang ada gangguan sperma. Pertanyaan berikutnya adalah apakah harus selalu program hamil gitu? Bisa nggak sih mencoba untuk secara alamiah dulu gitu dok? Pasti pertanyaan berikutnya adalah kayak gitu. Iya. Ya pasti semuanya punya kesempatan. Nanti kan kita lihat kondisinya. Mungkin nanti di next chapter kita bicara itu ya. Misalnya kita bahas persatu. Misalnya kisah endometriosis, saya harus ngapain sih kalau punya kisah endometriosis? Kalau PCO saya harus ngapain sih gitu loh. Jadi program hamil tuh ada program alami, ada program induksi ovulasi namanya, ada program inseminasi, ada program IVF gitu ya. Dan nanti kan kita akan masukkan pasangan ini ke kamar-kamar yang memang cocok dengan kondisi mereka gitu loh. Jadi dengan plus minusnya masing-masing. Misalnya ya seperti kita tahu di antara semua program ini yang paling tinggi keberhasilannya bayi tabung gitu kan.
Dengan kita lihat sikonnya, oh dengan kondisi ini nih harus bayi tabung. Misalnya tubannya udah mampet dua-duanya. Ya mau program apa aja juga nggak ini. Secara teori nggak mungkin harus bayi tabung. Tahu misalnya punya masalah di spermanya yang kurang banget, ya kan harus bayi tabung. Tapi kalau emang masih rata-rata kondisinya belum terlalu parah kan, oh ini masih bisa insen nih. Ya, dokternya kan bilang tuh ini masih bisa insen, charge-nya segini. Kalau bayi tabung charge-nya segini gitu. Jadi semua promil itu ya termasuk apa alami tadi kayak PCOS yang saya bilang tadi dengan perubahan pola hidup itu kan alami dulu kita cobanya. Nah, apalagi kalau emang mereka ketemu dokternya di usianya masih lebih awal, masih punya waktu gitu loh. Oh masih 29 nih, oh masih 31 nih. Oke kita kasih waktu dulu deh sekian bulan ya gitu kan gitu. Jadi usia itu sangat berpengaruh ya dok, sangat berpengaruh. Iya, jangan dibuang waktunya. Kan yang seringnya mungkin sibuk entah atau ke apa atau merasa ntar aja deh kan kadang-kadang ada juga ya entah kesibukannya yang jadi malas ke dokter atau apa atau agak enteng gitu. Tapi sangat kita informasikan usia wanita terutama ya usia wanita itu tuh jangan terbuang begitu saja sayang. Betul. Ada yang bilang umur biologis kita tidak sama dengan umur KTP gitu ya dok ya? Oh iya benar. Betul ya dok? Iya benar. Jadi ya memang itu jangan menunggu terlalu lama. Tadi dokter Irham udah bilang sekilas bahwa memang kalau definisinya sih 1 tahun, tetapi dilihat lagi keadaan-keadaannya dok ya. Ya, siapa tahu baru ketemu jodoh umur 35, ya, kan? Gitu. Kan beda-beda tiap orang. Apalagi zaman sekarang. Udah buka malah lebih banyak yang udah mereka nikah bergeser. Udah nggak muda-muda lagi. Iya. Waktu zaman saya aja masih muda-muda nikahnya. Iya, sekarang udah bergeser betul. Oke. Jadi kalau nanti pokoknya kita akan bahas lebih banyak gitu tentang program hamil, tapi ini introduction dulu introduction nih dengan pakarnya membuat hamil, dokter Irham. Sepertinya sih sudah kita kupas ya, bahas semuanya gitu. Berikutnya kita akan ngobrol lagi tentang kapan kita harus memulai program hamil dan jenis-jenis apa program hamil yang kita kerjakan. Senang sekali ya Dokter Irham, terima kasih di antara waktu prakteknya yang benar-benar padat. Sama bisa meluangkan waktunya. Luar biasa, nyempet-nyempetin. Thank you dokter. Dokter hits kita loh. Thank you dokter. Thank you loh Tria. Terima kasih sahabat Bunda. Kalau memang ada pertanyaan langsung isi dan atau kolom komen di bawah. Nanti kita akan coba jawab di edisi podcast berikutnya atau kita jawab di kolom komen. Oke, semoga bermanfaat. Amin. Sampai ketemu. Sampai ketemu.